Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mami Kartika Ekawati. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Tegal dari SMP Negeri 4 Adiwarna. Pada sesi kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Mami. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sebelumnya sudah berkenan Baik, hadir baik. dan menyisikan waktu untuk saya melaksanakan tugas modul ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Baik, Bapak Bu Mami. terkait Baik. dilema etika tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya. Saya langsung saja, Pak, ya. Silakan Bu Mami. Baik, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moralnya? Ya, baik. Terima kasih Bu Mami. Selama saya di SMP 4 Adiwarna terkait mengidentifikasi ya kasus yang terkait dengan bujukan moral atau dilema etika, ini yang pertama biasanya kan saya menemukan sendiri ya. Kemudian menemukan sendiri juga ada yang laporan dari Bapak Ibu guru atau mungkin juga dari staf TU. Itu identifikasi. Baik, lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini, Pak? Ya, itu yang jelas regulasi menjadi kunci utama ya, menjadikan pegangan. Itu tetap pedomannya ke situ. Nah, kemudian memang sering muncul, sering terjadi kasus dilema etika yang mengandung kebijakan yang itu mungkin susah untuk diputuskan begitu ya. Tapi dengan tadi berpedoman pada regulasi yang ada, kemudian juga nanti ada masukan dari beberapa guru senior atau mungkin para pembantu pimpinan, pembantu kepala sekolah, ini baru kemudian nanti akan diambil langkah-langkah keputusan yang paling tepat ya. Tepat itu bukan tepat untuk pribadi saya selaku kepala sekolah, tapi juga tepat untuk lembaga pendidikan SMP Negeri 4 Adiwarna ini. Terkait tadi yang Bapak sampaikan, langkahnya itu bagaimana, Pak, yang biasa Bapak ambil selama ini? Ya, biasanya kan ketika saya akan mengambil keputusan itu langkahnya adalah saya mengundang para pembantu pimpinan ya, wakil, kemudian koordinator urusan standar ya, yang ada 8 standar itu, kemudian juga mungkin guru senior yang memang di sini lebih punya pengalaman ya, itu sehingga nanti dari pendapat-pendapat mereka itu saya tampung, saya saring, saya refleksikan, yang kemudian nanti itu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, kasus dilema etika yang saya rasa efektif itu contoh ini ya, contoh kasus ketika pendaftaran siswa baru ya, atau apa itu istilahnya, pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Dia kan muncul orang-orang ya atau mungkin peserta didik yang persyaratannya kurang memenuhi syarat begitu ya. Tapi Pihak-pihak kemudian yang berkepentingan. ya ada pihak-pihak yang mencoba itu ingin memasukkan ya, memaksakan ya, diri ya. untuk ke sekolah Dan ini. itu ya butuh sedikit ini apa namanya pemikiran yang perlu mengendap ya, Pak, ya. Ya, mengendapkan. Jadi tetap menampung aspirasi Iya, dari pihak-pihak iya, tersebut, betul, iya. namun harus menunggu ada kesempatan. Iya, itu. Ada kesempatan dan itu juga kembali lagi patokannya adalah regulasi Iya. ya.
Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi, Pak? Cari solusi yang pas, Ya, regulasi tidak terlanggar. dilanggar, tidak melanggar kita begitu, tapi juga tadi kepentingan mereka juga bisa tertampung ya. Itu memang tantangannya di situ. Sehingga memang butuh pemikiran yang ya cermat begitu ya, sehingga kemudian semua kepentingan bisa terakomodasi seperti itu. Baik, apakah ada semacam jadwal tertentu, jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan spontanitas di tempat atau ada jadwal khususnya untuk menyelesaikannya? Kemudian prosedurnya seperti apa, Pak? Ya kalau jadwal khusus sih di sini kayaknya nggak ada ya. Cuma kalau tadi yang kasusnya dikaitkan dengan yang ke PDB ya, itu memang ya jadwalnya mengikuti jadwal pelaksanaan kegiatan PPDB-nya. Baik, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, Pak? Ya, yang biasanya membantu saya itu satu ya dari wakil ya, itu kan wakil termasuk juga kategori guru senior ya, punya pengalaman yang cukup lah di sini. Kemudian juga saya kadang melibatkan komite sekolah juga, ya. Karena komite sekolah kan itu representasi dari apa ya orang tua siswa ya, orang tua peserta didik kayak gitu. Itu Menarik sekali, berarti Bapak juga merangkul rekan-rekan yang senior dan menerima iya, masukan dari iya, beliau-beliau ini ya. betul, iya. Baik, jadi kuncinya kolaborasi ya Pak ya ini ya. Iya, kolaborasi itu penting. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak, Ya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan mengenai dilema etika ini Pak? Ya, pengalamannya ya memang ini keputusan ini memang agak susah biasanya ya. Gitu. Tapi kita berprinsip bahwa dalam Al-Quran itu kan setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan ya. Sekali apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Bahkan dilema yang terjadi di sekolah kita itu pasti bisa terselesaikan. Dan kunci pentingnya adalah kolaborasi ya Pak ya. Dan tidak serta-merta tergesa-gesa mengambil keputusan, tapi Bapak bahkan merangkul masukan-masukan dari rekan-rekan senior, bahkan kolega yaitu komite di sini untuk mendapatkan sebuah kesepakatan bersama sehingga menjadi keputusan yang legowo diterima oleh semua pihak. Baik. Baiklah, menarik sekali ini bincang-bincang mengenai pengambilan keputusan tentang dilema etika berbasis nilai kebajikan bersama Pak Koko pada hari ini. Baiklah, saya cukupkan sekian wawancara saya hari ini Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik, semoga sukses ke depannya. Amin, amin. Juga SMP Negeri 4 Adiwarna makin sukses, makin jaya ya. Amin. Baik, terima kasih. Saya CGP Mami Kartika Ekawati undur diri, pamit. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Sampai jumpa pada modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mami Kartika Ekawati. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Tegal. Yang dalam kesempatan ini saya akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baiklah, bersama saya saat ini adalah Bapak Dr. Andes Winarko MPD. Beliau adalah pimpinan kepala sekolah SMP Negeri 1 Margasari. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan senantiasa sehat ya Pak. Amin.
Baik, terima kasih atas waktunya, atas berkenannya hadir juga dalam sesi tugas saya sebagai CGP. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baiklah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Mami. Mudah-mudahan tugas ini bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ketika seorang kepala sekolah, dalam hal ini saya yang dituakan di SMP Negeri 1 Margasari, dalam menghadapi satu permasalahan tidak ada satu kekhususan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, namun analisa masalah tetap kita jalani dalam rangka untuk menyimpulkan satu permasalahan tersebut. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, ketika yang harus diputuskan adalah sama-sama benarnya, ya, itu harus melibatkan satu stakeholder atau satu keputusan yang sifatnya itu kolaborasi. Oke, berarti duduk bersama Ya. ada ya Pak ya? Ya. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, tadi sudah disampaikan ketika awal, kita analisa satu permasalahan, kita analisa bobot permasalahan yang harus diputuskan, langkah yang harus diambilkan tadi menganalisa, terus kita prioritaskan. Oh, ini masalah bisa diselesaikan secara langsung, gitu. Nah, maka masalah itu harus diselesaikan dengan secara langsung. Ketika permasalahannya harus dimusyawarahkan dengan kolega yang ada, ya kita buat agenda, tentukan waktunya, permasalahan yang sudah disimpulkan nanti akan kita tuangkan dan kita bahas untuk mengambil solusi penyelesaiannya. Okay. Baik, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan nih untuk Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, tantangan yang biasa muncul itu mungkin tidak hanya dialami oleh saya ya. Baru mendapat tugas di SMP Negeri 1 Margasari, ya kan, Ewuh itu muncul terhiring melakukan satu langkah yang sama untuk kemajuan SMP Negeri 1 Margasari. Jadi kolaborasi itu di situ itu muncul untuk menentukan satu langkah-langkah yang ada. Baik, apakah Bapak memiliki semacam jadwal atau katakanlah dalam mengambil keputusan nih, terutama kasus dilema etika, apakah langsung menyelesaikan pada saat itu juga atau spontan atau ada program jadwal diberi waktu tertentu untuk penyelesaian kasus tersebut? Iya, permasalahan yang kaitannya dengan jadwal secara khusus memang kami tidak menentukan jadwal yang secara periodik itu, enggak, jadwal tidak ada. Namun ketika pemutusan itu yang kaitannya dengan permasalahan itu ya tetap melihat pada satu bobotnya itu. Bisa diselesaikan langsung, ya selesaikan langsung secara personal, bisa yang terjadwal ya kita agendakan. Oh, permasalahan ini harus kita selesaikan dengan musyawarah, maka kita buat agenda, waktu kita tentukan, tempat dan lain sebagainya kita tentukan. Gitu. Berarti ada sharing problem. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Iya. Istilahnya pemantauan ya Pak. Iya. Oke, kemudian apakah adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini?
pertanyaannya seseorang atau faktor ya Pak ya. Jadi Bapak sempat menyampaikan bahwa perlu kolaborasi Iya. atau pemangku jabatan tertentu ya, Iya. istilahnya, gitu, Iya. stakeholder gitu. Ya. Melibatkan butuh untuk teman diskusi dan lain sebagainya, ya tidak ada salahnya. Secara pribadi saya selalu berdiskusi dengan orang yang bisa atau bisa memberikan satu masukan yang kaitannya dengan penyelesaian masalah gitu ya. Iya, gitu. Sehingga di situ ya yang intinya kolaborasi itu dominan sekali. Gitu. Gitu. Dari semua hal yang tadi yang Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak nih mengambil keputusan terkait dilema etika ini? Iya. Jadi satu pembelajaran yang muncul itu yang pertama itu analisa, kecermatan dalam menganalisa permasalahan. Ya. Terus setelah menganalisa, melakukan satu aksinya, gitu, apa bisa langsung secara personal langsung diselesaikan atau secara musyawarah. Ya. Terus yang ketiga, ketika sudah diputuskan masih tetap kita adakan evaluasi atau refleksi, sehingga barangkali ada satu permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi sama seperti itu. Gitu. Menarik sekali perbincangan kita hari ini. Ya. Banyak sekali pembelajaran juga saya juga dapat dari Pak Winarko hari ini. Demikianlah sesi wawancara dari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya di sini mengucapkan banyak terima kasih atas berkenannya waktu Pak Win untuk bisa hadir di sesi wawancara saya. Semoga sukses ya Pak ya. Ya, amin. Terima kasih. Begitu pula Bu Mami. Dengan SMP Negeri 1 juga. Baiklah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya pada siang hari ini. Saya undur diri. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.